Assalamualaikum Bapak Depa, Bapak Chandra. Waalaikumsalam, Prof. Selamat pagi, salam Tadi sehat Bapak, semua untuk kita semua. Waalaikumsalam, Pak ya, Assalamualaikum. Sparta, Pagi Pak Pak Dokter. Sparta. Ya, terima kasih Mbak Maria, Mbak Yaya Medita. Kita mulai lagi Pak ya. Oke. Boleh Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Depa Putra dan Bapak Chandra Sardani atas kesediaannya untuk datang pada pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini adalah untuk berdiskusikan mengenai perkembangan masa magang kami di OCK. Jadi perlu Bapak ketahui, tujuan magang IBS itulah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk mengimplementasikan ilmunya. Yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan mereka bisa mempunyai experience terhadap pengalaman kerja, suasana dan hubungan dengan teman senior dan junior di kantor tempat dia bekerja. Dan juga terakhir adalah untuk bisa mereka bentuk jaringan sehingga pada saat lulus nanti mereka tidak canggung lagi ya dalam dunia kerja. Mereka sudah memiliki suatu gambaran bagaimana sebenarnya kerja yang akan mereka hadapi nantinya. Dan selama ini memang alumni kami setelah dia lulus dari Indonesia Baking School itu pengalaman praktik ini salah satu pertimbangan utama dari user juga untuk menerima mereka bekerja. Nah, sehingga ini menurut saya sangat membantu sekali pada mereka. Oke, sebelumnya saya mungkin tadi ketinggalan memperkenalkan diri dulu. Saya Sparta, dosen Indonesia Baking School, dosen tetap sejak tahun 2024 sejak mulai berdiri di Indonesia Baking School. Sebelumnya saya itu pernah di dosen negeri ya di UNAN Padang. Kemudian pernah juga kerja di bank pemerintah, Bapindo itu masuk Mandiri. Di Mandiri sebentar saya langsung sekolah lagi. Kembali lagi di dosen. Jadi saya waktu di Bapindo mengajar di Tarumanegara dan beberapa kampus lain. Sampai sekarang saya masih tetap di Indonesia Baking School. Dan perlu sampaikan juga kegiatan ini salah satu dari itu Bapak Chandra, Pak Deva, salah satu dari SOP yang harus kami lewati karena setiap dosen pembimbing itu minimal sekali harus ketemu dengan dosen pembimbing lapangan. Nah, karena pembimbing lapangannya suasana sekarang itu masih belum memungkinkan untuk offline, jadi masih ada suasana hybrid, maka saya pilih online aja. Karena juga sekarang di Indonesia Baking School itu masih online dan ada juga offline. Jadi porsinya offline itu sekitar 25% dari total pertemuan mahasiswa. Sehingga minggu ini saya ke bagian online. Minggu depan saya offline ke kampus mengajar. Nanti setelah itu UTS. Dan juga dalam perkembangan mereka nanti setelah kami dapatkan konfirmasi bagaimana mereka bekerja di jika magang ya. Sebagai dasar kami juga untuk menentukan penilaian bagi mereka. Dan perlu Bapak ketahui juga, magang itu ada 3 unit kompetensi yang harus kita nilai. Yang pertama adalah mengenai skill ya. Yang kedua mengenai attitude mereka. Yang tiga knowledge ya. Nah, untuk skill dan attitude itu kami serahkan kepada pembimbing lapangan untuk nilai. Di mana porsinya itu totalnya 60% itu nilai tergantung pada pembimbing lapangan. Sedangkan 40% knowledge itu nilai dari dosen pembimbing. Sehingga sangat menentukan sekali Bapak bagaimana kelulusan mahasiswa kami ini terhadap pembimbing lapangan. Kalau mereka tidak disiplin ya, kemudian bekerjanya sulit diatur ya, kemudian juga tidak berikan kabar apa-apa sehingga masuk dan sebagainya. Nah, itu tentu saja akan mempengaruhi kelulusan mereka. Jadi kalau pembimbing lapangannya berikan nilainya di bawah 50, kemungkinan mereka nggak lulus ya. Dan itu pernah terjadi 1, 2, 3 mahasiswa kami ya, selama magang. Jadi magang kami ini sejak tahun 2006 sampai sekarang. Jadi sebelum kampus Merdeka kita sudah lakukan magang yang sama seperti MBKM itu yang berlangsung sampai sekarang. Ya. Dan ini MBKM itu maksimal 20 SKS
kita ambil bukan maksimal itu 12 SKS kita ambil. Dan juga di MBKM itu maksimal 6 bulan, kita ambil 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Kalau 6 bulan itu sangat sulit mencari tempat magang. Nggak akan ada yang menerima 6 bulan. 4 bulan pun juga susah, Pak. 4 bulan susah sekali. Kalau kita nggak ada hubungan dekat dengan industri, agak sulit. Karena rata-rata industri itu hanya menerima magang itu sebulan, dan paling lama 2 bulan. Dan OJK hanya sebulan, dan kita negosiasi akhirnya dapat 2 bulan. Sehingga mereka di magang 4 bulan, 2 bulan nanti kita pindahkan ke BTN. Jadi 2 bulan di OJK, nanti 2 bulan di BTN. Nanti yang di BTN sekarang 2 bulan nanti pindah ke OJK. Ada 30 orang itu, Pak, di OJK ini. Dan di OJK ini termasuk juga tempat magang favorit bagi mahasiswa kami. Jadi hampir semua mahasiswa kami itu ingin magang di OJK. Hampir semuanya. Jadi total yang magang itu ingin OJK, sehingga kita melakukan seleksi. Sehingga cara paling gampang seleksi adalah pertama lihat keseriusan mereka, yang kedua IPK-nya. Jadi yang magang di OJK ini memang mahasiswa yang kita pilih ranking 1 sampai ranking 30. Sehingga itu karena kita tahu karena favorit harus kita seleksi. Dan tempat lain juga kedua, ketiga itu sisanya tempat lain ke bank pemerintah, bank swasta, perusahaan-perusahaan besar lain kita salurkan demikian. Jadi mereka magang itu tidak nyari sendiri, Pak. Jadi kita mencarikan tempat magang, kita yang berkomunikasi dengan tempat magang, kita menentukan tempat di mana magang, dan kita menjelaskan kurikulum kita, dan mahasiswa tinggal berangkat aja, daftar, nanti tinggal berangkat. Kemudian selesai magang, nanti kita akhir magang nanti kita lakukan presentasi laporan. Laporan itu jadi mereka nanti bikin laporan itu harus disetujui oleh pembimbing lapangan. Kenapa? Karena pembimbing lapangan itu 60% nilai sama pembimbing lapangan. Yang kedua juga ini terkait dengan data informasi yang mereka sampaikan di laporan magang. Jadi saya kami tidak mau nanti laporan informasi atau data yang disampaikan di laporan magang itu termasuk bagian informasi yang tidak diperbolehkan dipublish keluar. Karena laporan magang ini disampaikan nanti di-upload di repository Indonesia Speaking School dan akan dibaca oleh publik yang datang ke pustaka kami. Jadi kalau ada data-data yang tidak berkenan, kami mohon juga kepada Bapak untuk memeriksa kembali, Bapak, kalau ada nanti laporan magang itu yang berisikan informasi yang tidak diperbolehkan oleh OJK. Jadi, sehingga kami minta perlu tantangan Bapak di laporan itu. Dan kalau seandainya OJK itu mau menyuruh mereka presentasi, di akhir boleh saja. Ada beberapa kali OJK itu suruh mereka presentasi di bidangnya, ya. Itu boleh saja, nggak ada masalah, nggak ada larang juga. Karena presentasi dalam rangka memberikan penilaian akhir bagi OJK mungkin Pak mahasiswa kami. Silakan aja, Pak. Dulu pernah ada yang masuk kami bahasa Inggris presentasinya. Di OJK juga lapornya dalam bahasa Inggris, kemudian presentasi dalam bahasa Inggris pernah juga. Bukan seperti itu. Kita oke-oke aja, nggak masalah. Kita fleksibel itu. Karena kewenangan penilaian itu sesuai dengan buku SOP kita, di buku panduan sebagai guidance bagi mereka magang itu telah kita sampaikan di situ. Jadi bisa saja nanti di praktek itu menentukan cara lain gitu. Tapi kita punya format penilaian ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya format penilaian boleh saja, Pak. Bisa Bapak nanti punya format penilaian. Jadi dua diisi format penilaian IPS, format penilaian di OJK, nggak ada masalah. Nanti yang format penilaian OJK untuk OJK, format penilaian IPS untuk IPS ya. Jadi dan nanti anak-anak juga akan menyampaikan laporan kepada OJK. Dan nanti itu Bapak kami bisa berikan kesempatan nanti kepada Bapak Chandra sama Bapak Deva ya untuk menyampaikan kira-kira mengenai mengenai tentang mereka berdua, tentang Maria dan Dinita selama mereka magang hampir mau 2 bulan. Jadi hampir tanggal 20 ya, tinggal 10 hari lagi magang di OJK. Sehingga bisa Pak sampaikan bagaimana attitude-nya, bagaimana attitude dan perilaku mereka itu seperti apa, dan apa pekerjaan yang diberikan kepada mereka, apakah direspon dengan baik, bagaimana teamwork mereka bekerja di situ, dan bagamana hasil pekerjaan mereka, apakah ada pekerjaan sifatnya keluar kantor, yang bantu di luar itu, yang betul-betul sangat bagus dan sebagainya, yang tidak bagus sampaikan juga Pak, kira apa kelemahan mereka, apa perlu kita perbaiki, dan juga kira-kira apa yang harus mereka lakukan di kemudian hari ya.
dan sebagainya. Dan apa harapan OJK terhadap mereka itu bisa juga Pak sampaikan seperti itu. Semuanya kita tampung dan untuk perbaikan masa datang. Karena setiap tahun kita akan perbaiki prosedur ini, magang ini, karena sesudah praktik itu akan berkembang dengan baik ya. Dan kalau perlu sampaikan juga kalau ada hal misalnya, oh ilmu ini belum kurang nih, mereka belum belajar dan sebagainya. Mohon ada tambahan nanti lu masukkan ke kurikulum kami ke depan gitu. Itu aja Pak Deva dan Pak Chandra, terima kasih banyak untuk itu. Kalau waktu dan kesempatan kita serahkan pada Bapak Chandra, Pak Deva. Silakan Pak. Assalamualaikum, Silakan Mas Chandra. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi Salam kita betul. semua. Sebelumnya kami sangat apresiasi terkait dengan kedatangan teman-teman mahasiswa Mbak Maria, Mbak Yenita dalam program magang di bulan September ini ya. Program magang ini sifatnya kan rutin ya Pak ya. Salah Ya. satu kontribusi kami terhadap stakeholder dalam arti membina kerjasama dengan stakeholder khususnya perguruan tinggi, kita sama-sama bersama membangun negeri. Sebagai informasi kepada Bapak Pak Prof, kami sangat apresiasi terhadap aktivitas dari sisi kedisiplinan. Kami sangat apresiasi untuk peserta magang kedua magang dari atas nama Mbak Maria, Mbak Yenita sangat aktif sekali dalam membantu. Kalau untuk terkait hal teknis nanti akan dijelaskan oleh Mas Deva ya Pak. Kekurangannya mungkin periode magang ini kali Pak ya. Kita juga harus sangat short lagi, sangat sangat kurang waktunya itu sangat pendek ya Pak ya. Karena ini keterbatasan juga, karena banyak juga kami juga harus menjalin kerjasama dengan kampus-kampus lain ya Pak ya. Jadi selama 1 bulan ini kami sangat apresiasi terhadap interaksi mereka Pak. Yeah. Sangat membantu sekali di dalam pelaksanaan tugas kami. Salah satunya mungkin nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Mas Deva. Para peserta magang itu sangat membantu dalam hal untuk pendataan di bidang administrasi kami, dalam melakukan pendesainan untuk program terkait edukasi dan perlindungan konsumen, juga terkait dengan pembinaan hubungan kemitraan bersama stakeholder kami yang lain. Untuk teknisnya mungkin Mas Deva bisa menjelaskan. Mungkin dari saya itu dulu, Prof. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Baik. Silakan Mas Deva. Siap. Baik, terima kasih Pak Chandra. Kami hormati Pak Dr. Sparta, Mas Chandra di sini, kepala subbagian kami juga yang hadir. Kebetulan kalau Pak Sparta tahun lalu kita rapat juga nih Pak, kalau kamu masih ingat ya. Iya, iya. Iya, ini kemarin tahun lalu itu dengan kepala koordinator SDM dan program magang di KR1 itu dengan Pak Dendi Kurniadi. Nah, saat ini dengan Pak Chandra. Nah, saya kenalkan. Dan berikutnya terima kasih nih Pak Sparta telah memberikan atau kepada kami ya, teman-teman atau rekan-rekan PKL yang cukup baik ya Pak, dari mana kampusnya saya lupa lagi. Indonesia Banking School, IBS ya, dari IBS. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan teman-teman itu memang sudah aktif ya di KR1 sejak awal September Pak, sampai dengan nanti katanya sampai Oktober ya, untuk Maria dan Yenita. Nah, sejauh ini memang awalnya ekspektasi kami sejujurnya tidak terlalu tinggi, karena jujur aja ya Pak, karena kan bidang teman-teman itu di akuntansi ya, manajemen terkait dengan keuangan lah ya. Nah, dan nyatanya memang periode September Oktober ini kebutuhan akan PKL kami itu pekerjaannya lebih banyak di bidang edukasi gitu ya, administrasi pengembangan keuangan dan sebagainya, dan juga kemitraan Pak. Jadi memang banyak membutuhkan dasar-dasar soft skill terkait dengan mungkin sedikit public speaking yang diseratkan pada tulisan. Ada juga terkait dengan desain edukasi gitu ya Pak ya, dan lain sebagainya. Nah,
awalnya kami jujur aja agak pesimis, takutnya teman-teman itu nggak terbiasa di bidang itu, tapi nyatanya ternyata di Maria dan Yanita ini mungkin punya skill-skill lain di bidangnya ya, di bidang hard skill-nya di kampus yang ternyata bisa kepake gitu ya, sangat-sangat bermanfaat untuk kami, utamanya pada saat bidang edukasi, Pak. Jadi seperti mendesain media ajar gitu ya, mendesain flyer acara, virtual background dan sebagainya. Nah, berikutnya juga memang pada periode ini ternyata kami kemarin itu banyak juga tugas-tugas terkait dengan administrasi dan update-update keuangan regional ya, yang diberikan oleh bagian data dan informasi. Nah, teman-teman juga dari Maria dan Yanita cukup cakap menggunakan program-program seperti Excel gitu ya, Microsoft Excel dan sebagainya untuk melakukan pengolahan data. Ya, sehingga dari testimoni dari Pak Adim, ada dari bagian kepala subnya bagian data dan informasi, pekerjaan yang dilakukan oleh Maria dan Yanita ini cukup baik, sesuai tepat, yang penting tepat pada waktunya ya Pak. Yang kami kan sebenarnya mungkin kami terkait dengan kualitas pekerjaan dan sebagainya, ya kami cukup maklum lah ya, karena mungkin masih mahasiswa, masih belajar dan sebagainya. Yang penting yang kami harapkan adalah ketepatan waktu ketika teman-teman diminta kami selesai besok atau dalam 2 jam atau dalam 3 jam gitu, teman-teman. Nah, ini di sini Maria dan Yanita bisa menyelesaikannya sesuai dengan waktunya. Mungkin memang hasil kualitasnya tidak 100% sempurna, mungkin sekitar 90%, tapi tetap saja tidak masalah karena sebagian besar yang dikerjakan sudah cukup baik, Pak. Jadi sudah sangat membantu Pak Adim dalam hal ini ya, di bagian kami yang sebelah, dan juga teman-teman dari EPK dan diri kami sendiri dari kemitraan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, khusus terkait dengan kedisiplinan ya Pak, tadi disampaikan oleh Pak Sparta juga, Maria sama Yanita ini memang sangat ingin ke kantor ya. Nah, teman-teman ini mungkin kalau di rumahnya takutnya terganggu oleh pekerjaan di rumah dan sebagainya. Saya sih nggak ada masalah, cuma memang mewanti-wanti hati-hati karena kan kami juga di sini tidak menanggung kalau ada apa-apa di jalan dan sebagainya ya Pak ya. Karena kami dari OJKI juga tidak mewajibkan, tidak mengharuskan, tidak mengharuskan teman-teman setiap hari ke kantor, tapi pun tidak masalah apabila memang berkenan untuk ke kantor. Dan nyatanya alhamdulillah juga Maria sama Yenita setiap ke kantor itu memang bisa memberikan ini ya kontribusi ya kepada kami. Cukup baik Pak kontribusinya, bukan cukup baik ya Pak, sudah sangat baik menurut kami kontribusinya. Jadi saya harap memang teman-teman berdua tuh harus selalu siap ketika mungkin sedang tidak ada datang pekerjaan, terus tiba-tiba ada kerjaan yang mungkin jauh di luar akademis mereka gitu ya, dari hard skill yang mereka selama ini pelajari. Kami harap memang mereka tidak menolak pekerjaan gitu sih Pak. Dan sejauh ini Maria sama Yenita sama sekali tidak pernah menolak ya semua pekerjaan dari kami, sesulit apapun gitu ya, sampai bahkan pernah mereka juga mengerjakan sesuatu yang menurut mereka abstrak gitu ya, mungkin nggaknya apa gitu, nggak pernah dikerjakan. Tapi saya harap memang ada satu hal yang menarik adalah ketika teman-teman PKL ini yang mungkin berbeda ya dari teman-teman PKL yang tahun lalu, teman-teman PKL yang Maria sama Yenita ini berani untuk mengajak diskusi gitu Pak. Yang biasanya teman-teman PKL yang lama itu kalau misalkan dapat pekerjaan yang susah gitu atau di luar bidang mereka sama sekali atau mereka tidak melihat, mereka jadi bingung malah diam gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ini Maria Yanita kebetulan saya kaget ternyata mereka berani mengajak diskusi gitu ya. Oh, artinya mereka punya curiosity ya, semangat untuk ingin tahuan yang kuat gitu ya. Jadi ya menurut saya itu cukup baik ya, sangat baik juga. Jadi kami di sini tidak perlu lagi sungkan ibaratnya gitu ya untuk mau ngerjain tugas ini enggak gitu. Kami di sini cukup terbantu, nggak perlu banyak sungkan-sungkan lagi. Ini ada tugas ini, ya kerjain, tinggal kerjain. Mungkin testimoni saya segitu ya Pak. Mungkin selama saya alami bekerja bersama teman-teman nih Maria dan Yenita di sini, dari sisi komunikasi juga cukup baik, teman-teman tidak terlalu kaku ya, karena kebetulan di bagian yang butuh banyak komunikasi nih. Iya. Karena kan saya pikir biasanya teman-teman akuntansi gitu tuh pendiam ya Pak ya. Tapi setelah Maria sama Yanita cukup ini. Nah, terkait di bidang akuntansinya sendiri mungkin yang terpakai adalah pada saat menggunakan pekerjaan terkait dengan yang pengolahan data keuangan regional dari Jakarta dan Banten. Nah, mungkin nanti Maria mungkin bisa cerita sendiri ke dosen ke Pak Sparta ya, gimana tuh cara ngerjainnya dan sebagainya. Itu aja Pak Sparta, Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Deva sama Pak Chandra. Oh ya Pak, mau nanya itu kalau kerja itu mulai jam berapa Pak sampai jam berapa setiap hari? Ya. Kalau offline.
Ya, jadi sebenarnya ini kalau kerja pegawai itu kita biasanya masuk jam 7.10 sampai jam 4.15. Iya. Nah, tapi memang kalau saya sendiri dari mentor memperkenankan untuk Maria dan Yanita untuk mulainya jam 8. Karena kami pun biasanya jam 7.10 masih mulai sarapan dulu dan sebagainya ya. Jadi biasanya saya sudah harus mereka start bekerja itu, maksudnya sudah mulai harus diam di mejanya gitu ya. Dan siap menunggu pekerjaan itu dari jam 8 pagi. Bukan. Kalau pulangnya pernah itu Pak, rata-rata mereka pulang jam berapa Pak? Nah, saya sih biasanya lebih sering kami yang ngusir, Pak. Iya, iya. Ya, jadi, ayo dong, udah jam segini kalian pulang aja, Iya. karena takut kesorean. Tapi kebetulan Maria sampai jam 4:30 gitu ya, Iya, masih iya. jam 5 masih mau di situ katanya. Iya, iya. Gitu. Jadi ya selama pekerjaannya, mereka sih biasanya pekerjaannya kalau belum selesai sih mereka mau nyelesainnya di kantor. Iya. Tapi saya sih kadang-kadang ya udah kalau misalnya belum selesai jangan Iya. sampai kesorean, karena kami Iya. juga takut ya kalau kesorean. Ya nggak apa-apa Pak, kita memang menyerahkan kepada tempat magang ya. Kalau mereka bekerja lebih dari jam 5 terserah, penting ada diawasi gitu. Dan juga kalau mereka itu misalnya pulang terlambat ya, memang tergantung anak-anaknya Pak. Ada anak yang suka overtime, ada yang ingin kerja menghindari macet juga. Nah, iya mungkin itu ya, Pak ya. Macet ya. Iya, iya. Dan memang si Maria sama satu lagi siapa si Yanita. satu lagi siapa? Lupa sebentar, Pak. Maria dan ini siapa si Yanita ini dua-duanya ini aktif kegiatan di kampus nih Pak. Oh ya kelihatan ya Pak ya, Pak, pantesan. Jadi kalau Maria itu sering jadi MC ya, MC kalau acara di kampus. Di si Yanita juga di himpunan mahasiswa akuntansi ya, mereka aktif juga. Dan memang kami itu mewajibkan Pak Deva untuk mahasiswa kami untuk ikut aktif di kampus. Karena salah satu untuk pengembangan soft skill mereka. Dan juga bakal mereka nanti mencari pekerjaan. Kan saya lihat sekarang ini diskusi teman-teman saya di SDM, di BI, di OJK ya, juga atau bank komersial lain. Mereka mengatakan anak itu harus dididik bagaimana soft skill-nya gitu. Nggak hanya IPK aja. Jadi kalau IPK kan ternyata sekarang kan apalagi zaman COVID, kan IPK mereka tinggi semua kan. Iya. Jadi Iya, benar, Pak. apa kelebihan mereka? Kelebihan mereka ya dalam berkomunikasi, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian responnya, analitik thinkingnya itu gimana. Itu kita latih selama di kampus. Iya. Dan teman-teman saya ngomong gitu juga. Jadi kalaupun mereka di IPK tinggi, IPK 4 tapi nggak tahu sejarah kampus, nggak pernah kegiatan sosial, kemungkinan nggak terima itu. Ya, setuju Pak, betul ya, Pak. mungkin terima. Teman saya ada yang di OJK, di BI juga mengatakan sedemikian, sama di bank pemerintah lain. Dan juga bahasa mereka Pak Deva, bahasa Inggris itu harus mereka kuasai juga. Dan ini Maria sama Yanita ini mungkin bahasa Inggris cukup bagus nih Pak. Beberapa kali saya lihat mereka juga diskusi bahasa Inggris ya. Wah, bisa nih nanti bikin tugas Ya, untuk speech bahasa Inggris. Inggris. Pak, presentasi sedikit dulu aja Pak deh. Dan saya lihat di bidang Bapak itu kan kadang perlu observasi lapangan Pak ya mungkin ya. Ya, sering Pak, betul. Nah, sering. itu jadi kalau mengajak mereka diajak aja Pak, nggak apa-apa. Ya, boleh apa ya, izin apa ya? Boleh nggak apa-apa Pak, karena masa magang kita itu ada kadang diikutkan pelatihan itu ke lapangan. Ada nginap juga Pak di hotel sama kawan OJK, silakan aja. Ada juga mereka diajak terus malah mereka itu sering rapat, kalau nutulen rapat kan, dan minta analisis kebijakan. Ada juga meski kebijakan di tempat bidang itu. Terus ada juga malah disuruh riset Pak, riset ada mini riset tentang pegang produk, ada produk baru disuruh riset kecil-kecilan. Dan itu dilakukan oleh masa magang kita dan bisa mereka. Karena mahasiswa kita itu kalau skripsi banyak riset empirikal Pak, banyak itu. Mungkin sekitar 90% empirikal mereka skripsi. Ini sudah terbiasa. Ekonometrik mereka udah tahu, udah juga mulai data, udah bagaimana analisis, insya Allah mereka tahu. Jadi kalau nanti Pak Deva sama Pak Chandra 10 tahun terakhir, 10 hari terakhir ini mau memanfaatkan mereka untuk hal itu, silakan aja, nggak apa-apa. Mereka udah siap kerja seperti anak ODP itu Pak, udah siap mereka sebenarnya. Nah, jadi nggak ada masalah sih. Dan yang kita pilih OJK itu memang masalah terbaik juga Pak, supaya mereka tidak malu-maluin. Nah ya Pak, terima kasih Pak. Malu-maluin. Karena kita tahu pekerja OJK itu beda sama
di tempat lain. Kalau tempat lain tidak teknis kan. Kalau OJK kan perlu yang analytical thinkingnya bagus sehingga membantu pekerjaan di OJK. Seperti kalau kita tempatkan di bank komersial, di bagian keuangan paling input data, kemudian nggak begitu kerjaan nggak begitu menantang seperti di OJK. OJK kan karena pengalaman kami sejak ini udah 2018 mulai dulu Pak, mungkin udah 4 tahun keempat ini. Sempat tahun 2020 OJK nggak terima magang di kami karena COVID ya. Ya, pernah sekali. Terus 2001 kemarin kita mohon ke Pak Ujang supaya yang Ujang tolong belum diterima, kita terima lagi. Nah, selama 4 kali angkatan itu memang pekerjaan mereka luar biasa diberikan Pak. Itu nggak akan ditemukan tempat lain pekerjaan yang sangat sangat konseptual, analytical thinkingnya, perlu presentasi, perlu pemikiran yang sangat serius ya. Itu luar biasa pekerjaan mereka. Ada tadi dikatakan juga mereka kadang dianggap oleh kalian seperti karyawannya OJK juga. Karena mereka menangani semua hal yang ya terserah OJK aja kan. OJK itu banyak ya, teknis kan jarang. Walaupun teknis mereka juga bisa lakukan, rekap data juga bisa lakukan. Tapi luar biasa Pak ini pekerjaan OJK ini. Jadi kami dari Indonesia Banking School memang terima kasih sekali Pak ya. Atas bantuan Pak Chandra, Pak Deva, mendidik anak kami ya. Dan juga ini luar biasa. Jadi di mata kami itu OJK itu prioritas pertama, mahasiswa juga ingin OJK. Karena pekerjaannya bagus sekali di OJK itu. Pernah juga mereka di pasar modal juga, mahasiswa kami tempatkan pasar modal itu juga mereka mereview itu Pak, kartu akuntan publik. KAP juga mereka review. Menentukan mana KAP yang mengikuti ketentuan, mana yang enggak. Mereka sudah review itu. Aduh, luar biasa itu. Terutama mereka akuntan ya, di situ banyak akuntansi ya, suruh review. Saya bilang nggak apa-apa Pak, silakan aja. Mereka juga bisa kalau suruh itu asal ada guidance yang seumum berikan pada mereka bisa itu. Dan siap mereka juga lembur, malah ada sampai jam 8 malam ada juga mereka kerja, nggak masalah ya. Kalau ini mereka sebelumnya magang di Bank Indonesia Pak 2 minggu. Di program magang itu ada 2, magang di Bank Indonesia, yang kedua magang di OJK dan bank komersial sama perusahaan besar itu 4 bulan. Kalau di BI itu 2 minggu Pak, 2 minggu itu non SKS. SKS. Kalau yang ini kan 12 SKS. 12 SKS lumayan Pak, besar sekali itu. Skripsinya 12 SKS cuman, ini 12 SKS, ini 2 kali skripsi itu. Nah, kalau di BI mereka terus terang aja nggak begitu banyak yang mereka dapat, sekedar kenal aja. Jadi mereka selama 2 minggu itu diperkenalkan semua kegiatan Bank Indonesia. Dan di OJK ini luar biasa, mereka terlibat di dalamnya, nggak hanya kenal, jadi terlibat dia dengan pekerjaan itu. Dan selama ini alhamdulillah tidak ada terjadi pembocoran informasi penting dari mahasiswa kami. Karena kami wanti-wanti pada saat kita pembekalan itu wanti-wanti sekali Pak, jaga baik informasi data yang rahasia di tempat sudah bekerja, tidak boleh satupun yang tahu, termasuk saya juga jangan tahu ya. Jadi waktu presentasi itu terpilih nggak boleh. Dan juga kepada orang tua, saudara nggak boleh. Ya, hati-hati itu. Karena saya dulu pernah di bank juga. Bagian kedekatan bank itu sangat penting ya. Harus dijaga dengan baik. Dan juga jangan merusak alat kantor. Jadi kalau bekerja hati-hati, jangan merusak komputer, merusak itu. Jangan bikin yang lain itu tidak mengenakan gitu. Dan juga sebagai kita tamu harus yang Anda datang ke mereka ya. Mereka harus bertanya pekerjaan apa. Jangan nunggu pekerjaan, tapi cari pekerjaan di situ. Bekerja. Karena gunakan waktu sebaik mungkin selama 2 bulan di OJK, 2 bulan di PTN. Mudah-mudahan mereka bisa itu. Itu Pak Deva. Jadi Pak Chandra, kebetulan ini saya sejak tahun 2004 dulu ya, saya terlibat dalam konsep program ini Pak. Kemudian tahun 2015 kita perbaiki secara keseluruhan ya. Tadinya cuma sebulan, kita jadikan 4 bulan, pernah 6 bulan Pak. Tadinya 0 SKS, sekarang 12 SKS. Sehingga ada perubahan sistem yang harus kita perbaiki dengan baik gitu. Nah itu yang paling susah itu pada saat awal mulai program ini berubah total Pak, itu jadi 1 bulan jadi 4 bulan, 0 SKS jadi 2 SKS itu adalah menghubungi pihak-pihak yang tempat magang itu Pak. Kita harus mendatangi OJK, datangi Bank Mandiri, datang BRI dan sebagainya. Itu pekerjaan yang paling sulit itu. Karena kita memohon untuk bisa kesediaan. Karena sebagian lembaga keuangan itu memang magang itu tidak terbatas Pak jumlahnya. Jadi mereka hanya 5, 1, 2, itu pun diseleksi ketat itu. Sedangkan kita menyalurkan banyak sekali.
Sekarang satu angkatan itu udah 300, 250, dan kita maunya di bank ini 40 orang, terima 5 orang. Jadi sebanyak institusi kita hubungi Pak, sampai sekitar 35 itu institusi kita hubungi setiap tahun untuk bisa menyalurkan mereka ini. Alhamdulillah sekarang mulai dengan baik, dan OJK termasuk salah satunya tempat magang yang paling favorit Pak di mata mahasiswa, di mata kami juga itu. Dan kita banyak membantu program OJK juga. Dan saya juga termasuk anggota Fit and Proper Test di lembaga keuangan non-bank Pak. Lembaga non-bank saya 3 tahun terakhir. Dan juga riset juga kita libatkan mahasiswa dengan OJK. Kemudian juga seminar dan dosen-dosen membantu bikin buku dan sebagainya. Itu kita misalkan seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kerjasama ini berkembang terus Pak, sampai ini akan berlanjut terus-menerus, dan kita mohon kiranya Bapak Chandra pada depan tiap tahun akan ditambahin kerja, karena ada magang dari IBS terus setiap tahun ini. Ya, nggak berhenti nih Pak, karena apalagi sekarang itu di Dikti itu sudah ada EBKM kan, dan persis program mereka itu sama kayak kita Pak. Dia baru mulai tahun 2020, kita 2006 udah mulai gitu. Jadi udah lama gitu. Dan program mereka itu persis sama kita, nggak ada bedanya. Sama persis, cuman kalau di Dikti itu kan selisih ketat gitu. Dari 150.000 mahasiswa Indonesia, paling terima magang paling 30.000 nggak nyampe gitu. Jadi selisih ketat. Gitu. Nah kita alhamdulillah ada beberapa mahasiswa kita ikut magang Dikti itu, tapi hanya 1, 2, 3, tapi ribet Pak, ribet sekali. Mereka aturannya banyak inilah. Sehingga mayoritas mahasiswa kita tetap melalui kita magang yang kita jalan kayak kerjasama industri. Itu aja Pak Chandra. Pak Devan mungkin lagi Pak mau ditambahkan Pak. Ya mungkin terkait nilai Pak, nanti Iya. penilaian nanti kami kan biasanya dari format OJKI itu punya format sendiri ya Pak ya. Nanti kami memang akan melakukan penilaian di format kami, tapi nanti mungkin apabila dari Pak Dr. Sparta dari maksud dari IBS ada format sendiri yang harus kami tanda tangani atau kami berikan nilainya, nanti mohon disampaikan juga Pak kepada kami. Ya nanti terus terkait dengan tugas akhir, laporan akhir maksudnya nanti apabila mungkin teman-teman di sini, karena saya pengen menguji juga ya teman-teman, karena Maria sama Yanita ini kan 2 bulan ya Pak di sini, dan dibandingkan dengan mahasiswa magang yang lain dari universitas lain, itu yang menurut saya teman-teman Maria sama Yanita yang paling banyak kerjaan ya Pak. Karena memang kebetulan di September Oktober banyak kerjaan. Nah jadi saya pengen nanti mungkin Maria sama Yanita bisa present ke saya gitu ya, sebelum nanti sambil menulis laporannya juga apa-apa saja yang sudah dikerjakan, mungkin dirangkum ya, tentunya juga terkait OJK KR1 itu apa sih gitu ya, karena jujur aja Pak, kami juga ingin memberikan teman-teman mahasiswa ini setelah keluar dari OJK itu ada manfaatnya gitu ya Pak ya. Nanti dan siapa tahu kan teman-teman ini bisa nanti keterima kerja di OJK, minimal sudah tahu nih fungsi dan tugas OJK-nya itu apa gitu Pak ya. Jangan sampai dulu ada Pak dari program magang udah magang di OJK terus daftar masuk OJK ditanya fungsi-fungsi tugas OJK nggak tahu, kan malu-maluin gitu ya Pak ya. Nah, jadi jangan sampai malu seperti itu gitu. Jadi mungkin nanti di akhir apalagi tadi kata Pak Sparta, Maria sama Yanita bahasa Inggris jago ya katanya. Nah bisa juga nih pakai present in English nih ya, gimana nih? Ya nanti saya coba atur apa ya. Ini itu Pak, nanti terkait nilai tadi saya sampaikan dan laporan juga Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Mungkin dari Mas Chandra. Pak Chandra, kira apalagi Pak Chandra yang masukan yang dapat kami dapatkan untuk perbaikan program kami ke depan Pak, atau tentang anak kami berdua ini. Sudah cukup lah Pak. Tadi kan sudah disampaikan Mas Deva bahwa ini teman-teman magang ini yang terlama dan yang teraktif ya Pak. Iya. Kami sangat appreciate lah atas kontribusi mereka. Semoga kerjasama antara OJK dan IPS selalu terjalin dengan positif ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terakhir Pak, mungkin saya perlu mendengarkan juga saran-saran atau pengalaman yang dialami oleh Mbak Maria sama Mbak Yanita ya selama hampir 2 bulan di OJK. Silakan Mbak Maria, silakan. Baik, selamat pagi Pak Sparta, selamat pagi Kak Chandra dan selamat pagi Pak Chandra dan Kak Deva.
Saya sangat berterima kasih untuk bimbingan dan arahannya sama magang yang saya alami di 2 bulan di OJK ini. Izin Pak Sparta untuk menyampaikan sama magang ini, saya mendapatkan ilmu soft skill dan hard skill meskipun banyak yang belum bisa menerapkan ilmu akuntansi seperti yang disampaikan oleh Kak Deva. Meskipun begitu, banyak pengetahuan luar yang dapat saya pahami dan saya dapat terapkan kemudian untuk kerja nyata ke depannya, seperti bagaimana sih mendiskusikan secara berkelompok besar maupun kecil ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga mendapatkan ilmu bagaimana mendesain flyer yang menarik dan to ibon, serta membuat video untuk kegiatan OJK. Lalu, di luar dari pengetahuan dan akuntansi tersebut, saya dapat mengolah program Excel, Word, maupun PowerPoint yang dapat saya terapkan kemudian dalam kegiatan kerja nyata saya di kemudian harinya. Sejauh ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa di OJK, serta harapan saya ke depannya, baik di OJK maupun kampus kami di Indonesia Business School, dapat menjalin hubungan yang baik agar kerjasama program PKL ini dapat berlangsung secara terus-menerus. Seperti itu, Pak, Kak Deva, dan Pak Chandra. Oke, makasih Mbak Bagas. Mbak Yunita, silakan Mbak Yunita. Ya, izin Pak Sparta, Mas Chandra, dan Kak Deva, selama pelaksanaan magang di kantor regional 1 ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Nah, saya itu di sini sudah mempelajari mengenai edukasi, kemitraan, perlindungan konsumen. Saya juga berkesempatan untuk mempelajari tentang pengawasan perbankan yang dilakukan oleh OJK, serta dapat melatih soft skill dengan membuat berbagai macam desain seperti flyer, video, PowerPoint untuk acara kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan ini sangat bermanfaat karena banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dan dapat saya pelajari. Nah, semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan serta bantuan dari mentor-mentor saya, Kak Deva, Mas Chandra, Kak Juli, Pak Adim, dan dosen pembimbing saya yang selalu mengarahkan saya. Terima kasih kepada Kak Deva, Mas Chandra, serta mentor-mentor lainnya, serta saya ingin meminta maaf bila selama pelaksanaan magang terdapat kekurangan. Semoga melalui program magang ini, yang sudah saya lakukan ini bisa menjadi bekal untuk saya ke depannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, mungkin dari saya itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Yunita. Ini waktu sudah 9.36, jadi memang kita usahakan secepat mungkin karena takutnya mengganggu pekerjaan Pak Chandra sama Pak Deva. Oke, untuk itu terima kasih sekali lagi Pak Chandra sama Pak Deva atas bimbingan kepada mahasiswa kami. Dan kami di Indonesia Business School menyampaikan salam supaya OJK sukses terus dan bisa mengawasi perbankan di Indonesia dan tidak terjadi apapun di masa depan, dan salam hangat semuanya. Dan sebelum kita tutup Pak, mungkin kita foto bersama dulu Pak. Boleh, Pak. Ya, oke. Ya, senyum semua ya, oke. Saya buka masker kali ya. Buka masker sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dengan demikian saya akhiri pertemuan yang baik ini pada hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Oktober 2022. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam sehat Terima kasih, selalu. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sparta. Ya, masih Mbak Ria. Saya izin dulu, Pak. Ini Ya, ya Pak. ya.
ditunggu ya, ditunggu itu masuk ya. Ya.